generasi saya kan generasi yang paling bisa dibilang kita klaimnya generasi yang paling happy gitu, karena kita masih ngerasain analog terus moving to digital. Ngelihat perkembangan dari Jakarta, dari dulu masih bisa main di sawah, sekarang udah jadi bangunan semua lah gitu. Kita mulai dari nol, building and running at the same time. Apa urusannya influencer bisnis sama makroekonomi? Yang saya berusaha untuk mengerti ini tumbuhnya itu seperti apa ya? Maksudnya medianya dulu baru muncul kreator, atau kreator dulu baru muncul media? Story-nya bagaimana sih kok bisa tiba-tiba eksponensial luar biasa gitu loh, hanya dalam waktu kurang lebih 5 tahun terakhir ya. It's really difficult to work with Gen Z. 996 kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam 6 hari seminggu. 6 hari seminggu. Hai Zik, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Dunia Pro. Podcast pertama di Indonesia yang membahas mengenai dunia profesional dan eksekutif. Terima kasih Ziko sudah datang ke sini sebagai narasumber kita. Nanti kita akan membahas dalam waktu kurang lebih 60 menit ke depan mengenai dunia profesional dan eksekutif dari perspektif Ziko sebagai eksekutif muda. Mudah-mudahan bisa diambil intisarinya, bisa jadi semacam bocoran lah ya, insight ya mengenai dunia eksekutif dan profesional, bagaimana bisa mencapai posisi seperti Ziko sekarang, bagaimana membangun karir, bagaimana menjaga konsistensi dan lain sebagainya. It's been an honor, Pak. Thank you, sama-sama ya. Zik, mungkin kita mulai dari awal dulu deh. Mungkin viewer di rumah mungkin pengen kenalan dulu. Ziko Kamalabatin itu siapa sih? Kalau saya sih sebenarnya sekarang jadi dikasih amanah untuk mimpin Pops Worldwide, Pak. Jadi Pops Worldwide itu digital media company. Kita base-nya di Vietnam. Owner kita tapi American Vietnamese. Terus mereka di Vietnam udah jadi market leader. Umurnya 16 tahun ini. 10 tahun 8 atau 9 tahun lalu mereka expand di Thailand. Terus 2020 expand di Indonesia. Nah, saya kebetulan jadi karyawan pertama. Terus kita grow the business dari zero to sekarang double digit USD in 4 years operation. Tim kita juga grow dari nol, sekarang ada sekitar 60 something team member gitu. Jadi sekarang saya lagi dipercaya untuk lead Indonesia operation. Terus sebelum itu karir saya lebih banyak di entertainment industry. Ada pernah di Labels, di Universal, terus juga di 2 tech media giant dari China, ada di Alibaba dan di Tencent gitu. Jadi memang lebih banyak di TMT atau teknologi media telekom lah gitu. Okay. Tapi most lebih fokusnya di konten lah gitu, Pak. Oke. Kalau bisa cerita sedikit masa kecil Ziko dan masa remajanya seperti apa? Masa remaja saya sama seperti kebanyakan anak-anak tahun 90-an. Jadi saya SD, SMP, SMA itu selalu di SMA negeri karena back then belum kayak sekarang ya, Pak. Maksudnya sekolah internasional di mana-mana, terus sekolah-sekolah bagus swastanya juga banyak. Jadi ya memang opsinya memang sekolah negeri gitu. Terus saya kuliah karena saya anaknya average aja, nggak dapat negeri, dapatnya di swasta gitu, dapatnya di Trisakti. Tapi memang masa kecil saya dari SD sampai SMA itu banyak di sekolah negeri, banyak sama kayak kebanyakan anak-anak generasi saya yang happy. Generasi saya kan generasi yang paling bisa dibilang kita klaimnya generasi yang paling happy gitu, karena kita masih ngerasain analog terus moving to digital native gitu kan. Tapi kecil saya di Jakarta dari main
ngelihat perkembangan dari Jakarta, dari dulu masih bisa main di sawah, sekarang udah jadi bangunan semua lah gitu. Tapi memang sebenarnya nggak ada prestasi yang menjulang juga di zaman sekolah. Sampai SMP masih dapat ranking lah, SMA udah kebanyakan main, udah bye-bye itu Pak. Tapi memang selain itu dari kecil juga saya aktif di olahraga gitu. Jadi memang salah satu fondasi yang saya ngerasain benefitnya sekarang yaitu olahraga sih dari kecil. Olahraga apa dulu sih? Dulu saya aktif di sepak bola sampai jadi pemain klub, terus sampai jadi pemain di kampus juga. Terus terakhir aktif di bela diri juga. Jadi memang kayak tadi Pak Henrico bilang disiplin, ya disiplinnya sebenarnya dari olahraga itu tadi Pak. Oke. Kalau olahraga, sepak bola dan bela diri, martial art, itu sampai level apa? Apakah maksudnya tingkat sekolah atau mungkin sampai tingkat klub? Kalau bola sampai klub, terakhir tapi pas sudah kampus udah nggak klub, udah masuk ke kompetisi kampus gitu. Jadi terus dari bola terus pindah ke futsal gitu. Tapi ya itu sampai saya lulus lumayan aktif di situ. Jadi itu yang lumayan membantu pergaulan bebas masa kuliah gitu kan, karena kita tahu kan kuliah the most fun time. Ya, gitu. Kremnya ya karena main bola, jadi mau ngapa-ngapain, besok harus latihan gitu. Jadi kerem sedikit walaupun cuma bablas-bablas juga. Oke. Yang positif lah ya kegiatannya ya. Iya. Boleh tahu kalau background orang tua apa sih? Orang tua saya tuh yang ibu rumah tangga terakhir, tapi sempat bekerja juga. Papa saya juga sama gitu, lebih serabutan lah bisa dibilang. Jadi papa saya nggak ada kerjaan tetap, tapi lebih ke project basis aja gitu. Nah, ibu saya kerja sampai saya SMA, terus and then resign gitu. Jadi memang keluarga saya tuh keluarga inti, maksudnya nggak ada yang bisa dibilang jadi role eksekutif harus begini atau entrepreneur kayak gini, karena memang ya nggak fokus di both side juga sih Pak. Oke. Gitu. Got it. Oke. Nah, balik lagi ke tempat sekarang Zik, seberapa besar tadi operasinya? 60 orang ya tadi Zik bilang? 66 orang. Oke. Terus challenge-nya apa sih running perusahaan digital publishing seperti Pops Worldwide? Challenge-nya karena yang pertama kita mulai dari nol. Jadi kita mulai di 2020, as we know pandemi kan. 2020 mulai hiring, kayaknya mulai efektif kerja tuh mungkin 2021 ya, karena 2020 kan masih build. Jadi Argo kita jalan tuh dari 2021. Tapi at the time, jadi challenge-nya adalah, analogi saya dari bilang building and running at the same time gitu, karena nggak cukup building doang, tapi kita harus cepet juga di 2021 itu. Tapi alhamdulillahnya saya bisa ketemu sama teman-teman yang bagus gitu ya, tim kita solid. Jadi udah mulai kebentuk fondasinya, udah ketahuan, dan kita approach the market. Challenge-nya yang pertama, satu, karena kita ada di Red Sea market. Jadi competition-nya tuh fierce gitu. Banyak company yang kayak kita juga gitu Pak. Terus yang kedua kondisi kita tuh sangat bergantung secara tidak langsung ya, bergantung juga sama keadaan garis besar ekonomi lah. Karena kan revenue kita tuh mainly dari B2B advertising. B2B advertising itu nggak jalan kalau kliennya nggak ada yang beli gitu ya. Dan kita tahu di 2024 ini so many thing happens at the same time gitu. Perang paling impactful, dan one of our big client is actually
brand yang dianggap punya asosiasi ke sana gitu. Jadi that's the first challenge. Kedua juga 2024 ini makroekonomi nggak bagus karena kurang lebih ada 30 negara yang pemilu. Negara besar yang pemilu, kita, India, US bentar lagi. Itu jadi semua pada ngerem, daya beli turun. Jadi apa namanya? Mungkin kalau dari kasat mata apa urusannya influencer bisnis sama makroekonomi, ternyata itu sangat berkorelasi gitu. Jadi keadaan makroekonomi itu ngaruh banget sebenarnya di bisnis kita. Tapi but the good thing is kreator ekonomi ini salah satu bisnis yang dinamis, growth-nya cepat, dan upside marketnya masih besar gitu. Karena kalau kita lihat, kita ngomongin e-commerce atau kita ngomongin fintech, dari 10 tahun sampai sekarang nggak banyak berubah kan, gitu-gitu aja gitu. Fitur barunya apalagi nggak banyak gitu. Paling kalau fintech sekarang yang paling baru BNPL gitu, micro lending gitu. Tapi kalau kreator ekonomi ini cepet banget. Tahun lalu kita masih lihat brand itu pengen banget pakai Instagram, terus tahu-tahu TikTok, sekarang udah TikTok semua. TikTok juga sekarang udah ada TikTok Shop. Jadi they move so fast gitu. Sekarang YouTube juga bikin YouTube Shop segala macam dan lain-lain gitu ya. Jadi memang seru gitu. Dunianya bergeraknya cepat. Jadi kalau kita nggak adapt dan nggak cepat juga ya kita ketinggalan. Jadi challenge-nya itu juga sih Pak. Jadi harus move fast and agile. Oke. Got it. Ini menarik mengenai digital publishing ini kan buat saya yang generasi yang umurnya udah di atas 50-an mungkin kita agak telat gitu ya untuk memahaminya gitu ya. Yang saya berusaha untuk mengerti ini tumbuhnya itu seperti apa ya? Maksudnya medianya dulu baru muncul kreator atau kreator dulu baru muncul media? Story-nya bagaimana sih kok bisa tiba-tiba eksponensial luar biasa gitu loh hanya dalam waktu kurang lebih 5 tahun terakhir ya? Karena kalau menurut saya bisa sehat. Yang pertama karena dari pucuknya dulu, dari topnya itu adalah si platform. We know that now social media itu perangnya adalah 3 raksasa dunia, 2 US 1 Cina, which is Meta dengan Facebook dan Instagramnya, YouTube, Google dengan Google dan YouTube-nya, ditambah sekarang TikTok gitu. Jadi mereka nih reach-nya terus growth-nya luar biasa dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Karena di platformnya udah sehat, terus jadi numbuhin banyak kreator-kreator gitu. Tinggal lu mau jadi selebgram, TikToker atau YouTuber gitu kan ibaratnya. Nah, makanya mereka ini sangat diuntungkan sebenarnya. Jadi kalau dilihat si platform ini kan bersaingnya gila-gilaan, Pak. Mereka bakar duitnya juga gila-gilaan. Mereka create a new initiative juga gila-gilaan gitu ya. TikTok, Instagram, YouTube gitu. Ya, terus company kayak kita nih as a in the middle content operator juga perangnya gila-gilaan. Saya ngambil kreator ini, saya ngambil Jerome, saya ngambil Luna Maya gitu dari tempat lain gitu. Kita juga perang kan, kita perang service gitu. Yang paling enak siapa ya? Jadi kreatornya. Karena jadi kreator ini ya lo dapat duit dari Instagram, lo dapat duit dari TikTok, lo bisa dapat duit dari YouTube kalau mereka pinter positioning diri gitu. Jadi dan di nowadays gitu ya, IP atau intellectual property itu semakin di protect gitu karena memang there's a lot of potential business di sana kan, which is yang 10 tahun lalu tuh they don't care gitu. Yang 10 tahun lalu tuh yang ngurusin IP atau hak gitu, copyright itu ya mungkin labels karena mereka kan memang punya hak musiknya sama film lah. Tapi kalau sekarang semua tuh udah kayak gua jagain IP-nya gitu. Even kayak sekarang tren terbaru dari media yang saya lihat dari 2021 onwards gitu Pak.
Kalau kita dulu 2017 mau bikin media kayak Kumparan, kayak IDN, Kompas, mereka hire copywriter gitu, apa tukang ketik berita online, publish website kan, banyak ratusan orang gitu, mau apa namanya untuk bikin media. Tapi kalau sekarang dengan adanya si banyak platform ini dan trennya di Indonesia adalah IP based personality sekarang, udah nggak butuh banyak orang. Kayak Rans gitu kan dari Raffi Ahmad turun IP-nya jadi perusahaan media. Deddy Corbuzier, Vindes kan sekarang udah nggak sebutuh ratusan orang buat ngetik. Udah 20-30 orang udah bisa running jadi as a media company. Dan sekarang makin niche gitu ya. Itu yang kita tahu. Terus kalau kita masuk lagi yang lebih niche kayak ada bapak-bapak ID, terus ada kalau yang anak muda ada Volix, USS Fit. Yang kalau saya nontonin Volix USS Fit, saya nggak ngerti. Market Gen Z juga nontonin bapak-bapak ID, mereka nggak ngerti. Jadi sekarang tuh udah niche banget gitu, which is good gitu karena memang apa namanya opsinya ke user jadi lebih banyak gitu. Dan emang si media digital media kayak tadi itu jadi perannya sangat penting di market karena kita ngejagain IP mereka gitu. Kita company kayak Pops nih tahu caranya ngegedein audience di YouTube gitu karena memang that's our bread and butter gitu. Sekarang kita lagi ngulik gimana gedein di TikTok dan lain-lain karena kita content operator. Kita basically kita memonetize konten dari yang mereka buat terus kita monetize biar mereka dapat rezeki lah gitu. Oke. Bisnis yang nggak kepikiran 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu even mungkin. Oke. Zik, kalau kita bicara mengenai digital publishing, kan ada beberapa pihak ya. Ada advertiser, ada content creator, and then there is your company, digital publishing company. Ekspektasi dari advertiser terhadap kreator, vice versa itu apa sih? Ekspektasi dari brand ke creator, of course, ketika mereka mau decide flow-nya, kalau mereka oke, kita decide pakai KOL nih, pakai kreator untuk promoting our brands gitu. Ya mereka akan lihat personanya dulu, kontennya seperti apa, ada image buruk atau tidak dan lain-lain. Jadi terus fit nggak sama campaign yang mau mereka kasih. Ya yang mereka expect adalah si content creator ini bisa membuat konten yang tergantung KPI dari brandnya. Ada yang KPI-nya reach, engagement, ada yang KPI-nya cuma sales gitu. Jadi itu udah di set di awal. Nah, problemnya kalau sekarang challenge-nya adalah ketika kalau brandnya emang cuman mau buat reach atau Instagram doang itu it's common sekarang Pak, karena semua brand tuh I think they shift their budget from conventional media into the social media karena sana paling gede kan gitu. Nah itu brand udah ekspektasinya mereka udah tahu lah pakai ini bakalan seperti ini dan lain-lain karena konten outputnya juga kita balikin lagi ke content creator kan karena mereka yang paling tahu sama si audiensnya. Nah yang challenging saat ini yang menarik adalah sekarang kan kita as we know TikTok Shop laku banget tuh Pak. Nah, konten-konten kreatornya TikTok Shop itu beda sama konten kreator yang sekarang kita lihat banyak di Instagram karena mereka kan jualan afiliator. Secara looks nggak secakep yang si selebgram dan lain-lain kan. Nah, brand itu pengennya nyari yang cakep tapi bisa jualan. Nah, itu nggak kejadian. Jadi either you pick one if you want to yang jualan ya biasanya look saya biasa aja gitu. Nah ini yang challenging di shifting ini karena memang sekarang lagi mulai shifting Pak. Jadi bukan cuman influencer yang engagement atau views doang. Sekarang brand tuh ya of course they want to sampai sales kan. Menarik. Gitu. Iya. Jadi cuma physical appearances itu nggak cukup ya. Nggak cukup. Iya.
maunya physical appearances tapi juga bisa menjual juga. Iya. Iya. Jadi number driven juga jadi Zik ya. Sekarang yes. Oke. Karena Iya, si iya, iya. social commerce ini, si TikTok ini bener-bener they change the landscape. Hmm. Kalau dulu si content creator udah cukup dengan apa namanya bikin video sampai engagement doang. Sekarang brand udah ROI gue mana, ROAS gue mana, jualan gue mana. Oke. Show me the money ya. Yes, show me the money. Oke. Zik, sekarang kalau kembali to your present position sebagai managing director, ekspektasi dari your boss terhadap Zico itu apa sih? Key performance indicatorsnya apa sebagai country managing director untuk Pops Worldwide? Of course growth in terms of the revenues and all the metrics, tapi memang yang mainnya adalah revenues. Jadi kita tiap tahun tuh growth-nya masih triple digit growth. Mungkin ya tahun depan saya bilang udah jangan triple digit lagi dong. Udah double digit masih oke lah gitu. Tapi kalau triple digit juga tahun depan kayaknya gempor tuh Pak. Karena memang marketnya udah challenging gitu ya. Tapi memang mainnya adalah growing the business. Karena kita mau punya plan untuk IPO, of course that kita harus growing our business in Indonesia. Jadi memang semua yang saya lakuin muaranya memang growing the business gitu. Oke. Jadi ujung-ujungnya mau nambah orang, mau kurang orang, pokoknya angkanya double digit terus lah setiap tahun gitu ya. Yes. Oke. Got it. Terus kalau bicara mengenai ini ya, rekrutmen ya, orangnya seperti apa sih yang menurut Zico cocok untuk masuk ke bisnis ini? Jadi Pops ini ketika saya desain, jadi alhamdulillahnya Pops karena saya employee pertama, Pops ini juga menurut saya company yang DNA-nya menarik gitu Pak ya. Saya kerja di perusahaan multinasional belum pernah yang kayak Pops. Dalam artian rata-rata kayak perusahaan multinasional mereka bilang, wah kita mau global rasa lokal, but at the end of the day no, it's not gonna happen gitu. Mereka cuman force apa yang ada di country buat di-replicate di sini kan. Nah sementara Pops enggak. Jadi kayak saya ibaratnya dibeasiswain untuk bikin company gitu. Lu mau kayak gimana terserah lu. Yang penting ini budgetnya, ini rules of the game-nya, and then it's up to you. Makanya org chart kita tiap negara tuh beda-beda karena visi dari CEO kita locals knows better gitu. Jadi kayak saya dan Thailand org chartnya beda, saya Vietnam org chartnya beda karena kita tahu yang penting ada kesamaan dikit-dikit lah, tapi fungsinya tuh it's totally different. Nah, ketika saya desain tim Pops yang tahu tren sosial media ini kan Gen Z, Pak. Gitu. Jadi memang 60-40%-an itu 40-50% our employees Gen Z. Tapi kalau Gen Z ditabrakin sama milenial doang nih, banyak drama pasti kan. So, I think our company yang di Indonesia kita komplit tuh Pak. Ada X, milenial, sama Gen Z. Jadi we reduce the drama. Yang pertama, yang saya, karena saya masih orang, maksudnya di usia saya masih orang dulu ya bisa dibilang. So attitude is really important. Milenial apa Gen Z? Saya milenial. Oke. Tapi attitude is really important gitu, dan karena as we see skills is something we can teach kan gitu, tapi attitude itu sulit lah. True. Gitu. Jadi kita bikin proses hiring itu seprofesional dan sekomprehensif mungkin gitu. Karena yang kayak tadi saya bilang, saya dikasih keleluasaan di Pops itu benar-benar leluasa sebenarnya Pak. Kalau saya mau ajak semua teman saya yang saya kenal pun bisa gitu. But I'm not doing that karena kita mau grow, kita hire profesional, kita bikin proses
hiring ya nyontek, so-called contek dari company tech saya yang lama flow-nya. Tapi main komponen mungkin kayak hiring itu skill atau network dan lain-lain itu di-assess sama hiring manajernya. Tapi yang final interview sama saya yang benar-benar saya lihat adalah si attitude-nya ini. Dan alhamdulillah sih kantor saya 50% Gen Z itu saya nggak pernah ngalamin, ya jangan sampai ngalamin kayak yang orang-orang bilang sekarang it's really difficult to work with Gen Z. No, enggak gitu. Karena memang yang udah kita hiring itu kita filter bagus dan mereka benar-benar fokus, bisa dibilangin pinter, argumentatif, tapi it still have a good attitude. Yang bermasalah itu mental dengan sendirinya. Di 4 tahun kita ini, Pak. Jadi attitude itu kesimpulannya tidak related to generations, ya, Zik? Yes. Jadi bisa Gen X, bisa millennial, bisa Gen Z. Kalau memang attitude-nya bagus, ya bagus. Ya. Oke. Yang sukses, yang seperti apa, dan yang falter gitu ya, atau yang gagal seperti apa sih biasanya? Yang sukses yang pertama, kalau saya lihat tim saya itu yang terus bersinar itu yang pertama mereka punya grit. Gritnya tuh kegigihan ya mungkin, terjemahan bebasnya kali ya. Mereka tuh nggak gampang crack, karena I'm quite demanding. Tapi di Pops juga kita bikin healthy culture gitu, Pak. We promote people dengan fair gitu ya. Kita treat semuanya. Mereka punya opportunity yang sama. Mereka punya career path yang jelas gitu. Dan tiap tahun selalu banyak tuh yang kita promote. So kita create healthy working environment lah. Jadi mereka mau nggak mau harus tunjukin gitu. Dan saya selalu bilang ketika town hall atau apapun itu, ya gue kasih lu semua panggung yang sama. Lu mau naik stage atau enggak itu urusan lu. Gitu. Nah yang mau naik stage itu yang they do extra mile, gritnya kelihatan banget gitu ya. Yang flop ya yang nggak bisa ngikutin pace, karena kita larinya di gigi 5, kalau mereka masih di gigi 3, ya sorry to say kita let go gitu. Jadi selama 4 tahun ini juga bongkar pasangnya lumayan banyak, tapi di 2 tahun terakhir ini udah stabil. Resign rate si employee kita bahkan tahun lalu yang pure resign tuh nggak ada. Jadi yang pure resign tuh nggak ada. Yang kita cut karena nggak perform dan lain-lain ada gitu. Tapi yang mereka pure resign nggak ada, karena mereka ngerasa ada stability, ada karir yang mereka ada meaningful. Anak sekarang tuh kan karirnya harus meaningful. Gitu. Karir aspirationnya Gen Z. Wah seru Pak manage Gen Z. Tapi ya tadi saya bilang yang ada sekarang ini manageable gitu, karena mereka lihat iya ini udah naik, ini udah naik gitu, gue belum gitu. Dan memang saya as a leader, tugas saya yang pertama satu bikin healthy working environment buat mereka semua, terus yang kedua ya fair. Ketika saya promote orang yang salah atau pecat orang yang salah, trustnya mulai hilang. Nah alhamdulillah selama ini trustnya masih ada, jadi saya mau promote siapa atau saya mau cut siapa, no complain, karena mereka tahu yang dipromote memang overachieve, yang di cut juga memang below performance-nya di bawah gitu. So I think that's learning yang saya dapat working with this generation gitu Pak. Mereka juga kalau bisa lihat sesuatu yang pasti gitu, yang sesuai sama aspiration mereka, kita bisa manage mereka gitu. Mungkin yang mereka berontak kiri kanan depan belakang itu ya karena memang lingkungannya nggak support mungkin ya itu.
ada korelasinya nggak sih performance sama masa employment? Kalau generasi saya itu kan masih dibesarkan dengan values bahwa oke, kamu join company, kamu harus membangun karir di sana. Ultimately mau jadi GM atau director atau president director, you have to put a certain years going through certain promotions, job rotations until you achieve the top positions. Sementara kalau sekarang itu yang saya lihat gitu ya di market, saya lihat adalah ada opini bahwa masa kerja itu tidak menentukan gitu loh. Pasti tidak menentukan prestasi gitu loh. Tapi tidak menentukan your career juga gitu loh. Kalau berdasarkan observasi Ziko in your company itu seperti apa? Iya, culture yang saya bangun, yang kita bangun di Pops ini, nggak mesti butuh sekian tahun untuk naik. Gitu. Jadi kita tiap tahun tuh ada promotion slot, and anyone can get the promotion. Gitu. Ya semua harus balap aja. Gitu. Jadi you need to show your best performance. Gitu. Di tempat saya ada yang tiap tahun promosi, Pak. Oke. Jadi mungkin gajinya selama 3 tahun udah naik 100%. Okay. Karena memang tiap tahun dia dapat promosi itu yang tadi yang saya bilang gritnya kuat. Ya, I don't have any reason buat nggak naikin dia kan, gitu, karena dia memang bagus. So that's the culture that apa yang kita bangun sekarang, gitu. Karena memang saya dulu kerja di Universal Music di labels itu, ngerasain tuh. Karena 8 tahun ya? Iya. Yeah. Saya mulai karir itu benar-benar dari bawah. Yeah. Dari sales keliling, naik motor ke toko-toko CD, sales CD itu, sales CD, sampai sales digital, naik sampai jadi manajer, terus manajer digital gitu. Saya ngerasain lama banget proses untuk apa namanya promosi gitu ya, ribet banget. Padahal itu di company yang harusnya bergeraknya cepat gitu, dynamic karena labels kan. Ternyata tapi labels zaman dulu tuh memang birokrat juga lah gitu ya, prosesnya lama. Terus ketika saya masuk ke Tencent, within 6 months saya dipromote. Ternyata bisa ya di tech company kayak gini gitu. Maksudnya as long as you good, ya lu dipromote. Di Alibaba pun gitu. Masuk sana dapat lagi promosi. So I think itu yang mau saya coba terapin ke teman-teman di company yang sekarang. Nggak mesti nunggu 3 tahun, nggak mesti nunggu 5 tahun. Selama lu bagus, lu bisa perform, ya naik gitu. Tapi ketika lu naik, ekspektasi saya juga pasti akan beda ke dia kan. Kalau lu bisa naik bisa jawab ekspektasi terus ya naik terus. Tapi kalau lu at that year performa kurang ya berhenti dulu gitu. Oke. Got it. Oke. What keeps you awake at night? Yang Ziko pikirin gitu tiap malam ya, gue harus ngerjain ini besok ini atau apa gitu. Ada nggak? Nggak ada sih, Pak. Saya tidurnya cepet. Tidur nyenyak ya? Saya nyampe rumah, mandi, ngobrol sama istri, makan, jam 9, setengah 10 saya udah hilang. Karena bangunnya harus lebih pagi. Nah, kalau saya bangunnya memang lebih pagi. Oke. Jadi memang bangun lebih pagi. Jam berapa biasa bangun? Saya biasa bangun jam 4, setengah 4. Iya. Itu. Ya terus sampai pagi. Gitu. Jadi memang, dan saya kebetulan orangnya, saya kuat nggak makan, tapi saya nggak kuat kalau nggak tidur, Pak. Jadi dari kecilnya udah kebiasaan tidur siang, harus tidur cukup. Kalau nggak saya cranky. Gitu. Jadi udah tahu mendingan gue tidur cepat, bangun, udah habis itu. Dan tapi mungkin tadi balik lagi ke Pak Enrico, yang pagi saya lakuin ya saya belajar. Saya belajar di luar pekerjaan saya juga suka berinvestasi, terutama di saham. Ya saya ngurusin saham saya ketika jam tersebut lah. Gitu. Jadi tapi benefitnya juga karena sering baca, ngulik,
ya saya tahu duluan what will happen di Indo. Ya itu jadi proteksi saya di bisnis ke Pops. Makanya kita bisa tahu kita moving forward karena memang I do my homework in my spare time. Oke. Got it. Oke. Kalau ke depan tantangannya seperti apa sih? Tantangannya masih sama, perang. Kita mau lihat siapa presiden Amerika terpilih, karena itu akan berpengaruh banget. Kalau Trump lagi ya siap-siap perang dagang lagi. Kalau si Demokrat ya siap-siap inflation lagi. Gitu. Jadi dua itu masih nunggu nih, masih wait and see menurut saya. Jadi teman-teman di Pops, we try to diversify our revenue. Kita nggak rely on 1-2 lines doang. Sekarang kita coba work A/B testing. Sekarang kita jalanin ini karena memang saat ini kalau misalnya kita rely on 1-2 bisnis, begitu dia drop, dan kita nggak punya bisnis lain kan. Makanya kita harus gedein bisnis baru yang lagi kita buat inisiasinya di tahun ini. Itu jadi kita sekarang fokusnya di social commerce. Karena kita tahu di situ potensinya masih gede banget dan Indonesia masih di depan banget gitu. Maksudnya basically Indonesia market tech-nya itu kebaca apa yang kejadian di Cina akan kejadian di Indonesia 8 sampai 10 tahun ke depan. Semuanya teorinya sama. Yang sukses di Cina nggak sukses di Indonesia cuma satu, edutech. Makanya edutech di sini nggak jalan kan. Karena ya basically orang Cina gila belajar, orang kita malas semua. Jadi kalau kita lihat e-comnya sama, fintech-nya sama, kreator ekonominya sama. Makanya sekarang kayak banyak kompetitor kita tuh MCN company sejenis dari kita tuh China company. Karena mereka kan udah dapat blueprint gimana gedein bisnis di TikTok. Karena mereka kan doyinnya udah ada 5 tahun yang lalu, nyampe sini ya udah tinggal ya sama aja gitu. Jadi that's the challenge gitu. Si social commerce ini potensinya gede, tapi kita bersaingnya sama orang yang udah punya contekan. Nah, sementara kita nggak punya contekan gitu. Itu challenge ya Pak. Zico kan pernah kerja sama 2 giant ya dari China ya, Tencent sama Alibaba. Apa sih yang bisa dipetik dari pengalaman kerja sama mereka? Orang Cina itu yang saya appreciate, mereka tuh gigih. 996 itu kejadian benar gitu. Saya jargonnya tuh bener-bener. Bahkan untuk kantor di Indonesia. Yes. Soalnya mindsetnya mereka yang menurut saya luar biasa. 996 kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam 6 hari seminggu. 6 hari seminggu. Oke. Karena mereka tuh mindsetnya kalau gue nggak ngerjain, ada 100 orang nih ngantri buat ngambil kerjaan gue. Jadi competitionnya tuh that fierce gitu. Nah itu yang bikin mereka geraknya cepet banget. Yeah. Itu opposite dari sense of entitlement ya. Yes. Itu sense of dispensability jadinya. Dan saya ngelihat gitu, not even the lower rank sampai upper ranknya juga sama. Tuh, jadi mindsetnya bener-bener kayak kalau Pak Henrico misalnya bisnis gitu sama toko Cina, itu sampai dikejar sampai deal kan. Karena kalau dia nggak mikir, kalau dia nggak deal sama saya, toko lain yang dapat duit. Nah, itu ke refleksi ke cara mereka kerja juga. Gitu. Jadi bener-bener fighting spiritnya tuh tiap hari tuh tempur gitu. On the downside, ya nggak banyak yang bisa sama style kayak gitu di Indonesia, karena kita kan apalagi anak sekarang mau work life balance, mau main, mau apa segala macam. Tapi kalau di China itu bener-bener mereka Alibaba, terutama Alibaba ya. Bener-bener moving cepet, gagal balik kanan gerak, penting udah coba. Terus yang mereka yang kedua itu, lu nggak bakal dapet respect dari mereka until you show the good work gitu. Saya datang, title saya waktu ke Alibaba udah country manager yonder gitu, nggak ada yang peduli, sampai saya tunjukin saya bisa ngerjain yang jadi KPI saya, dan baru mereka oh iya benar nih Zico.
So they really appreciate your effort. Kalau udah kebukti kita bisa kerja gitu, dan semua jadi easy. Itu karena oh iya emang you are capable. Tapi sebelum itu mau ngomong botak saryawan, mau ngerjain project, berantem dulu. So that I think it's really a good experience for me gitu. Saya di Alibaba 3 tahun. Itu saya ngerasa kayak saya udah kerja di company 10 tahun gitu. Karena that pace yang pek gitu. Dan mereka benar-benar claim we are Chinese company, we are not multinational company. So you need to follow our style, dan semuanya emang benar-benar diajak lari. Nah, itu yang seru, dan saya really appreciate. Kalau Tencent lebih product driven company, lebih international at the time, karena kita di bawah International Business Group, bosnya Hong Kong, tapi sama gridnya juga sama, speednya juga sama, cuman mereka lebih international taste saja, sementara Alibaba benar-benar Chinese company. Oke. Kalau dibandingkan sama kalau Pops kan itu American Vietnamese ya ownernya ya. I assume mungkin secara culture mungkin lebih mirip ke American companies ya. Yes. American companies biasanya kan kita lebih bisa speak up, voice out our opinion seperti itu. Kalau di Chinese corporate seperti itu sama ya. Okay. Dan tapi we should malah. Kalau kita nggak speak up, kita ketelan pusara. Jadi memang harus speak up. Emang harus visible. Jadi emang kemarin saya juga cerita, kita sharing gitu ya di kantor ke teman-teman, kenapa saya dalam karirnya bisa dibilang alhamdulillah tergolong cepat gitu. Dan saya sama banyak teman-teman yang lain juga with the zero advantage gitu. Karena ya kayak tadi orang tua saya juga nggak ada yang kerja, what I do gitu. Salah satu komponen penting yang saya highlight, jadi saya bikin tips itu 10 step, what should you do if you want to accelerate your career. Salah satunya ya be visible. Jadi emang harus speak up, harus kelihatan, harus pamer. Saya bilang kerja itu it's matter of bragging. Kalau lu nggak brag kerjaan lu, siapa yang tahu gitu. Kalau lu brag kerjaan lu ke temen lu yang OB, ya nggak nyampe juga. Ngapain ngobrol sama pamer, wah gue baru deal nih sama TikTok, jualan project 1M, tapi ngomongnya sama PA, ya nggak ada urusannya, nggak tahu gitu. Jadi itu yang saya lihat juga di Alibaba gitu ya. Kalau meeting ya semua pamer. Semua pamer achievement. Oh, gue begini gitu. Jadi memang that's the culture yang positif juga menurut saya ya. Gitu, karena ya competition it's inevitable. Jadi filosofi makin berisi makin merunduk nggak ada ya? Di dunia kerja kalau mau tiap hari humble sebenarnya boleh, tapi at the same time you should showing your job done juga gitu. Nggak bisa nggak bisa yang semuanya humble semua gitu. Kalau udah sampai on top and then you want play humble card, it's okay. But if you still going up, ya lu harus pamer gitu. Komunikasikan hasil kerjanya ke orang yang tepat gitu. Karena ya bosnya kan tahu kan, oh ini, karena ya to be honest di dunia kerja nggak banyak company yang bisa support hasil kerja timnya beneran gitu. Sometimes we know there's manajer kita atau atasan kita yang stealing the thunder juga kan. So you need to know the character of your manager gitu. Kalau atasan lo kayak gitu ya lo harus pinter-pinter cari cara ke bosnya lagi buat showing your
good work kan. Iya. Karena kalau nggak tahu kayak Pak Enrico mau promote anak buahnya, tahu dari mana dia bagus kalau dia nggak speak up Betul. sendiri kan. Betul. Nah, itu yang terjadi juga banyak saya lihat wasted talent karena mereka nggak bisa jualan diri mereka tuh. Dan mereka ada di lingkungan yang nggak bisa support mereka juga gitu. Teman saya yang pinter kuliah tuh banyak, ada salah satu sahabat saya tuh komputernya jago banget Pak. Saya kalau nggak ada dia nilai komputer saya kagak mungkin A itu karena emang duduknya depan saya, jadi itu ujian saya bisa nyontek. Tapi biasa aja karirnya, padahal dia pinter banget. Kelemahannya dia nggak bisa ngomong. Dari dulu emang diajak ngomong gelagapan. Gitu. Jadi that's apa namanya yang saya highlight, saya emphasize ke teman-teman juga. Saya bilang generasi gue saingannya berapa, 1,6 billion orang. Your generation 6 billion. Kalau lu nggak speak up, no one would notice you. Yes. And that's how Indian works. Dan mereka kalau meeting gitu ada mereka pertanyaannya nggak substansial, tanya aja dulu. Betul. Gitu kan. Nah itu yang kelemahan eksekutif kita ya, kalau menurut saya pribadi gitu. Jadi emang saya suruh ngomong gitu. Dan apa namanya salah satu filosofi Cina. Kalau lu nggak tanya sekarang, kalau lu nggak jadi bodoh 5 menit, lu akan jadi bodoh seumur hidup gitu. Makanya jangan takut nanya, gitu, jangan takut ngomong gitu. Itu yang apa? Yang mereka emphasize. Right. Oke. Ziko tadi mention masih belajar nih tiap pagi. Apa yang Ziko pelajarin dan apa sih yang masih belum didapatkan nih sekarang? Yang saya pelajarin dunia keuangan. Saya pelajarin saham. Jadi belajarnya itu lebih baca market, keadaan market gitu, ekonomi dunia gitu. Dan itu menurut saya pelajaran yang gak bakalan selesai. Karena memang ketika kita mau jadi investor atau ya kita harus keep up sama what happen in the world gitu. Jadi itu yang bikin saya tiap hari belajar supaya sayanya juga nggak tumpul gitu Pak. Jadi karena memang saya ngerasain di usia saya yang sekarang 40 ngapalin jadi lebih susah gitu. Jadi memang harus Tell me about it. Oke. Jadi memang harus gas terus nih otak gitu. Kalau enggak kayak mungkin seminggu liburan nggak baca, nggak ngapa-ngapain. Restartnya tuh lama banget saya ngerasanya. So I need to do it sequentially gitu. Oke, got it. Ya. Nah, Ziko ini kan kalau saya lihat kan, as what you told me kan, orang tua nggak ada latar belakang bisnis, nggak ada latar belakang pengusaha, but yet you've made it, gitu loh. Apa sih pesan-pesan dari orang tua waktu masih kecil itu, ada nggak yang sesuatu yang mereka selalu ulang gitu ya? Biasanya kan orang tua kan suka instilling their values gitu ya melalui pesan-pesan gitu kan, nasihat gitu, walaupun sambil marah juga, ada nggak? Papa saya tuh what I really proud of him, itu yang selalu ditanemin ke saya tuh harga diri gitu ya, kayak cowok tuh harus bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Jadi ketika saya baru nikah itu 5 tahun saya numpang di rumah mertua, wah itu kayak didonder gitulah. Gitu. Lu jangan terlena, harus cari kerja lain gitu apa segala macam. Jadi dan dari kecil dia showing itu, dia showing dari papa saya nikah ngontrak bertahun-tahun sampai saya gede, itu dia nggak pernah mau dibantu sama keluarga, nggak pernah minta-minta gitu. Jadi cowok lu harus punya grit. Harus punya pride gitu. Apalagi nanti lu bawa anak orang, nggak bisa yang ngandelin orang tua, ngandelin mertua, ngandelin orang gitu. Karena
you cannot rely on anybody in the world gitu. Ya itu yang value yang menurut saya kebawa sampai sekarang sama saya gitu. Jadi itu yang benar-benar nyangkut di saya, dan saya coba terapin gitu. Jadi memang dari dulu tuh nggak boleh manja, even saya anak tunggal gitu. Manja apa dalam artian karena saya ngelihat ada beberapa ya, kita lihat gitu ya, anak yang apa namanya daya juangnya nggak kenceng gitu Pak. Nah itu ya akan jadi standar aja. Tapi kalau misalnya lu mau, ya daya juang itu emang harus digedor, dan itu alhamdulillah saya apa namanya value yang papa saya bener-bener kencengin ke saya gitu. Lu ingat lu cowok, lu ntar bawa anak orang, lu harus sukses, lu harus mandiri, jangan bergantung, jangan minta keluarga, jangan tetek bengek gitu. Jadi ya itu yang apa namanya yang benar-benar masuk di saya. Oke, got it. Gimana perasaan orang tua to see you've gone this far? Mereka alhamdulillah bangga. Apa namanya, nggak ya mungkin saya bisa kayak gini juga itu kan berkat doa mereka yang diijabah gitu ya Pak. Semua kan juga memang udah qadarullah gitu. Yang saya lakuin ya sebenarnya udah tinggal ngejalanin yang menurut saya benar gitu ya. Tapi ya kalau menurut saya sih ya mereka ada nggak nyangkanya juga bisa sampai di level seperti ini gitu. Mungkin ya mereka nyangkanya paling level 6, ternyata bisa sampai di level 8 gitu. So they really proud. Apa namanya, alhamdulillah juga orang tua masih lengkap. So now it's time for me to make them more happy lah gitu. Apa namanya, karena yang kayak tadi saya bilang, yang value bapak saya itu yaitu bisa dijadiin, bisa yang dia banggain ke temennya, ke apa namanya, ke saudara yang lain gitu, yang gue ngerasin anak gue ada hasilnya, dan ya apa namanya, lu bisa lihat semua ya, mulainya dari nol lah gitu, dan bisa di posisi sekarang ya ini berkat didikan gue. So think he really proud gitu. Ibu juga sama gitu. Tapi memang kalau ibu saya nggak ngomong ke sekeliling gitu ya. Kalau yang jadi PR saya ya bapak saya, karena kalau ibu saya lebih ya publishernya. Zik, what is your message to anak-anak muda yang mengedepankan passion ya, bahwa passion itu penting untuk sukses? What do you think about it? It's maybe an unpopular opinion ya Pak. Passion tuh, kalau saya mau ngurusin passion saya udah jadi pemain bola, atau saya udah cita-cita saya jadi chef dulu. Tapi mungkin mereka harus ukur juga gini, karena mereka sekarang ada di zaman yang sebenarnya semuanya bisa kejadian. 10 tahun yang lalu jadi konten kreator ditabokin kali sama orang tuanya, ngapain lo bikin video gitu kan. Sekarang cita-cita semua mau jadi YouTuber kan. Tapi lu harus tahu kapasitas. You should know and you should tahu apa namanya, kapan harus berhenti untuk coba hal yang baru. Kalau ternyata di sini nggak jalan. Kalau emang mau kerja sesuai passion, it's okay. Tapi harus ingat argonya jalan. Gitu. Maksudnya gini. Saya selalu bilang kemarin ke teman-teman di kantor gitu ya, ketika saya kasih tips-tips itu, yang paling penting adalah start karirnya, foundationnya. Kalau lu
udah mau jadi sales seumur hidup. Pindah-pindah industri nggak apa-apa. Tapi skill set yang dibangun sama networking yang dibangun sama. Jangan jadi sales, kayak gue jadi sales susah, jadi PR susah, jadi marketing, jadi operation. You lose your time. Balik lagi, terus sekarang, ini kalau kita ngomongin dunia kerja ya Pak, balik lagi sekarang, lulusan universitas tuh makin banyak kan, di dalam negeri. Yang balik dari luar negeri juga makin banyak. Artinya apa? Kompetisinya makin susah, supply demand-nya nggak match nih. Banyakan supply-nya daripada demand-nya. Kalau lu wasting your time, nggak tahu lu mau jadi apa, udah ketinggalan. Nah, saya alhamdulillah selama karir saya selalu berurusan sama revenue. Bisa dibilang saya sales dari awal sampai sekarang. Mungkin 3 tahun di Alibaba saya nggak ngurusin sales karena KPI-nya lain. Tapi masih BD juga, maksudnya facing, dealing gitu ya. Jadi skill setnya ya yang saya tajemin di situ. Masih jadi, revenue generating lah ya. Yes. Jadi nggak ada waktu yang kebuang gitu Pak, maksudnya. Kalau mau ngejar passion boleh, tapi harus tahu stopnya kapan. Mau jadi content creator, oke, harus bikin benchmark. Gue harus punya target tahun ini subscriber gue 10.000, tahun depan 50.000. And then you break down action plan-nya apa gitu. Kalau nggak jalan ya berarti rezeki nggak di sana dan harus coba yang lain gitu. Nah, masalahnya banyak anak sekarang mau kerja sesuai passion, tapi sebenarnya mereka nggak tahu passion mereka mau apa, gitu. Jadi mau ikut-ikut aja, lagi rame di mana, lagi yang seru apa gitu. Nah ini yang menurut saya kerja sesuai passion itu tricky, tapi kalau bisa ketemu sweet spotnya bagus. Dan kalau mau coba harus tahu stopnya di mana. Banyak orang buang-buang waktu buat passionnya karena non-stop aja gitu. Dia nggak tahu cut off-nya di mana gitu. Nah ini yang bikin kasihan lah sama mereka, karena mungkin ya mereka nggak ada yang mentorin dan lain-lain kan. Oke. Satu pertanyaan terakhir sih. Punya pesan apa untuk anak-anak muda Indonesia yang masih menganggur? Yang pasti yang pertama satu, doa. Karena semua ya kita as a Muslim gitu ya, semuanya emang harus minta doa. Doanya sama Allah, minta doa sama orang tua. Karena kalau udah orang tua doain, nggak ada yang nggak mungkin gitu Pak. Yang kedua, aktif di personal branding di social media, either LinkedIn. Jangan takut mulai dari intern. Di company saya banyak anak-anak muda lulus dari intern, sekarang gajinya udah double digit. Karena we appreciate them gitu. Kalau ada opportunity intern, jangan takut ambil. Kalau yang mereka mau kerja gitu ya. Terus perbanyak link ngobrol sama senior kampusnya. Kalau mereka fresh grad, reach out, jangan malu reach out di LinkedIn seniornya. Karena memang sekarang dibanding dulu, proses semuanya dengan digitalisasi ini kan lebih gampang. Udah ada LinkedIn, udah ada Jobstreet. Nah, itunya mereka memang harus 3 kali lipat lebih ekstra untuk cari di opportunity gitu. Memang saat ini kondisi kerja lagi susah, but opportunity-nya masih ada di sana. Karena memang saya pun dari sisi pemberi kerja masih kesusahan hire orang. Jadi memang nggak ketemu, belum ketemu 100%. Karena kan supply gede banget gitu. Tapi ketika kita hire ya susah-susah juga yang sesuai gitu. Jadi memang teman-teman yang lagi cari kerja, doanya dikencengin sama networknya ditambah gitu. Terutama ya LinkedIn atau another social media
yang lain. Oke. Thank you, Zik. Terima kasih Pak. Thank you for your time. Really appreciate it. Sama-sama. Sangat insightful. Teman-teman, senang sekali Ziko Kamalabatin sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.